Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu kembali dengan saya di Mang Broadcast Channel. Kali ini saya akan menyoroti masalah COVID-19 dan penyakit wahan yang telah disebutkan dalam hadis, ya, yang telah dikatakan oleh Kanjeng Rasul. Benarkah akan saat ini sudah muncul, ataukah COVID-19 itu termasuk bagian dari penyakit wahan itu, ya? Ya, memang tidak bisa dipungkiri, semakin maju, semakin makmur kehidupan seseorang, saya yakin biasanya semakin agak jauh ya dari nilai-nilai yang berbau supranatural, begitu. Misalkan kepasrahannya, ya, karena semakin berhasil, semakin sukses seseorang itu biasanya akan mengatakan bahwa kesuksesan dia itu karena akal pikirannya, ya, karena dia pandai berbisnis, karena dia pandai melobi orang-orang, ya, akhirnya mau berbisnis dengan mengesampingkan sesuatu yang mentakdirkan dia, yaitu Allah. Memang demikian. Kalau biasanya orang sukses itu memandang orang yang tidak sukses begini, memang kamunya bodoh, nggak bisa bisnis, nggak bisa berhitung, ya, misalkan seperti itu. Kebanyakan seperti itu, seolah-olah apapun yang dilakukan itu dari hasil karya pikirannya sendiri, tidak ada rekayasa atau tidak ada campur tangan takdirnya Allah terhadapnya. Memang mudah sekali untuk mengatakan itu, gitu. Tapi pada dasarnya, seandainya jika Allah menghendaki, ya, terhadap kamu yang katanya memakai pandai ilmunya, kemudian bisa berbisnis dan akhirnya sukses, jika seandainya Allah menghendaki sampai diuji misalkan perdagangan bisnis sampean mengalami seret, mengalami surut, mengalami semacam ada tanda-tanda kebangkrutan, ya toh. Lah, di mana ilmu sampean untuk mengatasi itu? Toh pada akhirnya juga bangkrut juga. Inilah saya katakan bahwa sebenarnya ilmu yang sampean agung-agungkan, sampean Tuhan-Tuhankan itu sebenarnya tidak apa-apanya dengan ilmunya Allah. Jadi apa yang saya katakan? Sebenarnya sampean sukses tidak sukses itu juga ini campur tangan takdirnya Allah, semacam itu. Ya toh? Ini karena persepsi sampean kan mengatakan ini agama, gitu. Ya, apapun katanya beralasan agama. Makanya saya pun juga agama sebagai dasar yang saya opinikan saat ini. Memang sangat sulit untuk memahami bahwa sebenarnya keberhasilan apapun yang sampai capai itu adalah campur tangan takdir Allah. Ini memang sangat sulit menerima hal itu, ya. Tapi sangat masuk akal jika apa yang saya contohkan itu, jika pada waktu tertentu sampean terguncang dari bisnis itu, misalkan mengalami kebangkrutan. Kalau memang ilmu sampean itu bermanfaat atau bisa
melindungi hal itu harusnya tidak terjadi. Semuanya beruntung toh. Oleh karena itu janganlah menuhankan akal pikir, ya. Toh walaupun sebenarnya akal pikir sangat dibutuhkan untuk mencapai hal itu, ya. Tapi jangan apapun itu selalu muncul dari akal pikir, ya. Karena kalau Allah mengendaki sebenarnya mudah saja. Toh sampai tidak bisa membendungnya. Inilah apa yang saya katakan, sebenarnya seperti itu, ya. Kemudian atas insiden saat ini, yaitu COVID-19 dan ketakutan yang luar biasa dunia ini, yang saya sorot untuk khususnya di bangsa-bangsa yang notabene mengklaim diri beragama Islam, gitu loh, ya. Ya ini sorot dan opini saya. Mengapa? Bahkan sampean sendiri yang membacakan hadisnya itu, bahwa di akhir zaman ini ada penyakit wahan. Ini yang dialami oleh Muslim di dunia, gitu. Benarkah? Apakah penyakit wahan itu? Wahan yaitu cinta dunia dan takut mati. Seperti di Arab Saudi akhirnya di lockdown gitu ya, kayaknya akhirnya jamaah umroh tidak ada yang datang di dunia ini. Kemudian saya rasa ini memang kebijakan negara Arab itu sendiri, ya. Cuma yang saya sorot kali ini adalah ini masalah ketakutannya, ya, akan penyebaran virus, dan digembar-gemburkan seolah ini sesuatu yang begitu menakutkan, ya. Bahkan melebihi Tuhan itu sendiri. Ketakutannya sama Tuhannya nggak begitu takut, tapi justru dari virus ini sangat takut. Akhirnya bertindak berlebihan, fobia dan lain-lain. Ini saya rasa ya memang kebijakan negara masing-masing, ya, tapi saya harapkan untuk Indonesia ya jangan begitu toh, ya. Apalagi mayoritas di dunia ini yang beragama Islam terbesar adalah di Indonesia, harusnya menjadikan contoh bahwa memang COVID-19 ini sesuatu yang menakutkan, tapi ya jangan ditanggapi secara berlebihan akhirnya sampai fobia. Seperti itu yang saya maksud, ya. Ya ditanggapi dengan perhatian dan keseriusan dan kewaspadaan tentunya, sehingga cepat merespon jika ada seseorang yang suspek misalkan, ini cepat ditanganinya seperti itu. Tapi ya jangan berlebihan lah. sampai berlebihan lah, misalkan sampai mengeluarkan lockdown untuk negara ini. Saya rasa ini tidak perlu, ya, berlebihan seperti itu, yang akhirnya mengakibatkan kestabilan ekonomi, kestabilan negara terguncang. Apalagi nanti kalau ada oknum-oknum yang ingin memecah belah bangsa ini, kemudian mengembar-gemburkan, ya ini memancing di air keruh misalkan ini, ya. Tapi ya mudah-mudahan tidak terjadi hal itu, ya. Kemudian solusi dari itu, ya, saya rasa saat ini penyakit wahan ini sudah menjangkit, ya. Di samping virus COVID-19 ini ada penyakit yang khususnya di hati umat Muslim ini, penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Kayaknya saat ini sudah terjadi. Kenapa? Urusan sedikit saja, masalah ekonomi, masalah harga diri selalu tidak dimaafkan.
selalu diselesaikan sampai ke ranah hukum, ya. Jadi tidak ada apa ya, kerelaan hati untuk menerima bahwa sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah. Ya, kalau tahu bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, tentunya hati-hati muslim di seluruh dunia ini akan lebih sabar. Saya yakin seperti itu, tidak justru mengompor-ngompori. Oleh karena itu, solusi dalam menghadapi COVID-19 dan Wuhan saat ini, ya, saya yakin kembalikanlah permasalahan ini ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia yang menyembuhkan, Dia yang mendatangkan, dan Dia juga yang menghilangkan. Ya, Dia yang memberikan kesehatan dan Dia juga yang mengambil kesehatan itu. Oleh karena itu, jangan lupa untuk kembalikan masalah ini kepada Allah. Artinya tawakal kepada Allah. Ya. Kemudian kedua, juga tidak menutup untuk berusaha semaksimal mungkin dalam menangani COVID-19 ini dengan respon yang cepat terhadap seseorang yang kena suspek ataupun yang gejala-gejalanya seperti suspek COVID-19 ini, gitu. Penanganannya cepat seperti itu. Kemudian yang keempat, jangan terlalu panik berlebihan, gitu ya. Karena apapun itu, yakinlah bahwa kematian ini tanpa ada kehendak dan izin Allah tidak akan datang, ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi kematiannya sampai takuti tanpa ada kehendak dan keinginan Allah untuk mendatangi kamu, ya sampai akan sehat-sehat saja. Oleh karena itu, kembalikan kepada Allah dengan tawakal semacam itu. Ya, inilah saya rasa menghadapi COVID-19 dan penyakitnya Muslim dunia saat ini, kayaknya seperti itu. Oleh karena itu, yakinlah, serahkan apapun kepada Allah. Akhirnya akan timbul keimanan yang tambah, ya, bertambah, karena dari situlah penyakit Wuhan ini timbul, karena semakin tipis memahami Allah, kemudian apapun diukur dengan akal pikiran. Lalu kalau sudah mengutamakan akal pikiran, akan mengesampingkan masalah iman, begitu loh. Ya, imannya kepada Allah itu hanya sewaktu kita sampean lagi terpuruk berdoa, lagi berhasil, akal pikiran kita yang katakanlah yang mendapat nilai ekonomi yang lebih, itu karena akal pikiran sampean saja, ya. Oleh karena itu, COVID-19 dan penyakit Wuhan ini jadikan sebagai pengajaran dan pelajaran untuk sampean, ya, agar sampean bisa kembali ke jalannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.